Oke, kita lanjut ke contoh soal 6 ya. Contoh soal 6, soalnya bentuk sederhana dari 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat negatif 3 dikali 5 pangkat 2 per 3 pangkat negatif 3 dikali 2 pangkat 4 dikali dengan 5 pangkat negatif 3. Semuanya ini dipangkatkan dengan negatif 1. Maka bentuk sederhana dari ini adalah, kita jawab, ini jadi sama seperti contoh soal 5 tadi ya. Contoh soal 5, tapi di sini kalau contoh soal 5 kan pakai huruf A B C A B C. Nah, kalau di sini dia pakai angka-angka, tapi sama aja. Di sini 325, di sini juga bawahnya 325. Gitu ya. Sama ya, A B C A B C. Cuman di sini dia pakai angka aja. Jadi nanti hasilnya dia bulat kayak nomor berapa nih tadi? Contoh soal nomor 4 ya. Nah, gini. Jadi hasilnya dia berupa angka. Oke, kita tulis ulang dulu soalnya. Kita tulis ulang di atas. Soalnya itu tadi adalah 3 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat negatif 3 dikali dengan 5 pangkat 2 per 3 pangkat negatif 3 dikali dengan 2 pangkat 4 dikali dengan 5 pangkat 3. Nah, semuanya ini dipangkatkan dengan negatif 1. Oke, lanjut. Caranya sama. Kita kalikan pangkat yang di dalam dengan pangkat yang di luar. Semuanya ya. Pangkatnya 3, pangkatnya 2, pangkatnya 5. Baik yang di atas maupun yang di bawah. Semuanya kita kalikan dengan pangkat yang ada di luar, yaitu negatif 1. Berarti 3, dia awalnya pangkatnya 4. Dikalikan dengan negatif 1, berarti pangkatnya menjadi 3 pangkat negatif 4. Nah, kemudian 2 pangkatnya negatif 3. Berarti negatif 3 dikalikan sama negatif 1, negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Berarti 2 pangkat 3. Kemudian 5 di sini pangkat 2. 2 dikalikan dengan negatif 1 hasilnya adalah negatif 2. Selesai ya di atas ya. Kemudian lanjut per, kita kerjakan yang bawahnya lagi. Yang bawahnya di sini itu ada 3 pangkat negatif 3. Nah, negatif 3-nya ini pangkatnya kita kalikan sama pangkat yang di luar. Negatif 3 dikali negatif 3, negatif dikali negatif hasilnya positif. Gitu ya, 3 kali 1 hasilnya 3, berarti jadi 3 pangkat 3. Kemudian 2 di bawah pangkatnya itu adalah 4. 4 dikalikan negatif 1, hasilnya adalah negatif 4. Jadi 2 pangkat negatif 4. Kemudian untuk yang 5 itu pangkatnya adalah 3. Di bawah dia pangkatnya 3 dikalikan dengan pangkat yang di luar. 3 kali negatif 1 itu hasilnya adalah negatif 3. Nah, selesai sampai di sini ya. Kemudian kita kerjakan satu-satu lagi kayak tadi. 3 sama 3, 2 sama 2, 5 sama 5. Berarti di sini 3, yang di atas dia pangkatnya negatif 4. Karena di sini soalnya bagi sesuai dengan sifat yang tadi ya. Sifat yang ini, A pangkat N dibagi dengan A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurang M. Nah, ini pembagian. Per itu kan artinya bagi. Jadi 3 pangkat negatif 4 dibagi dengan 3 pangkat 3, maka sesuai sifat ini pangkatnya kita kurang. Nah, berarti di sini pangkat yang atas itu negatif 4 dikurang sama pangkatnya yang di bawah, yaitu 3. Berarti 3 pangkat negatif 4 dikurang 3. Dikalikan dengan 2 di atas pangkatnya 3. Kita tulis. Baru karena dia dibagi jadi kita kurang. Di bawah pangkatnya itu adalah negatif 4. Berarti dikurang sama negatif 4. Dikalikan lagi. Dikalikan lagi dengan 5. 5 di atas pangkatnya adalah negatif 2. Kemudian di bawah pangkatnya adalah negatif 3. Jadi negatif 2 dikurang negatif 3. Oke, lanjut ya. Sampai di sini paham ya. Nah, kemudian kita hitung. Ini tinggal hitung-hitungan materi SD aja lagi ya. Penjumlahan pengurangan bilangan positif dan negatif. Nah, di sini 3. Nah, kita hitung pangkatnya negatif 4 dikurang negatif 3. Punya hutang 4, ngutang lagi 3, berarti hutangnya jadi 7. Jadi 3 pangkat negatif 7. Kemudian yang 2, di sini ada 3 dikurang negatif 4. Ini dia negatif ketemu negatif jadi positif. Gitu ya. Berarti jadi 3 ditambah 4 hasilnya 7 juga. Kemudian kita pindah ke ujung, itu ada 5.
5 di sini pangkat negatif 2 dikurang negatif 3. Weh, banyak tanda negatifnya ya. Nah, jadi di sini ini aja. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Berarti jadinya soalnya itu adalah negatif 2 ditambah 3. Punya hutang 2, punya uang 3, berarti lebih 1 ya. Nah, jadi pangkat 1. Atau boleh juga nggak ditulis pangkatnya. Gini, jadi sebenarnya sampai di sini udah hasil ya. Gitu, tapi biasanya kalau di pilihan ganda gitu ya, itu tuh nggak ada yang pangkatnya negatif, pasti ditulisnya itu hasil akhirnya dalam bentuk pangkat positif seperti 2 pangkat 7 atau 5 pangkat 1, sehingga pangkat negatif ini harus kita rubah menjadi pangkat positif gitu ya. Nah, cara merubahnya gimana? Masih ingat ya yang kemarin ada sifat dari eksponen itu, kalau ada A pangkat negatif N, maka nanti dia berubah menjadi seper A pangkat N. Jadi dia dipindah ke bawah. Nah, ini berarti nanti 3 pangkat negatif 7 itu kita pindah ke bawah. Ini ya, 3 pangkat negatif 7 ini kita pindah ke bawah. Nah, kemudian nanti posisinya kayak gini. 1 per A pangkat N. Nah, berarti di atas, yang di atas siapa? Yang di atas ya 2 pangkat 7 dikali sama 5. Ini ya, nggak saya tulis ya satunya, pangkat satunya. Nah, kemudian 3 pangkat negatif 7-nya pindah ke bawah. 3 pangkat 7. Nah, ketika dia pindah ke bawah, maka pangkatnya sudah tidak lagi negatif, tapi sudah berubah menjadi positif sesuai dengan sifat yang ini. Selesai sampai di sini. Jadi ini penyelesaian soal nomor 6 ya.